Karena apa? Di saat saya minus ratusan juta itu kayaknya gelap banget dunia ini. Dalam arti nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah kan gitu. Tapi karena di saat mereka kalau malam udah tidur, saya masih melek gitu kan, masih terjaga. Melihat tidurnya mereka itu kan saya prihatin. Kenapa? Dengan keterbatasan saya yang harusnya saya masih punya tanggung jawab ke mereka, dan mereka harusnya bisa bersandar di pundak kemampuan saya, tapi ternyata mereka harus ikut prihatin dengan kesalahan-kesalahan saya berpikir, bertindak, dan memutuskan yang kemarin-kemarin. Makanya itu saya abadikan menjadi nama VitaFarm. Jadi VitaFarm itu meliputi kegiatan di pembibitan pertanian, khususnya tanaman buah-buahan, yang saya lakukan kegiatan juga di Sumatera Selatan itu, terus juga pembudidayaan maggot, budidaya unggas, budidaya ikan. Jadi bismillah, dengan banyak rangkaian kegiatan ini semoga Allah ridho dan berkah terhadap apa yang saya lakukan beserta keluarga, dan juga secara umum dengan teman-teman yang lain yang selalu mensupport dan mendukung saya. Di VitaFarm ini ada kegiatan di pembudidayaan tanaman buah, bibit tanaman buah, macam-macam tanaman buahnya. Sesuai dengan permintaan kita akan stock order kan gitu. Dan yang lebih progresif lagi di VitaFarm ini tentang bagaimana mengedukasi tentang pengelolaan sampah yang ada di wilayah tempat tinggal saya khususnya, maupun dari binaan-binaan saya yang ada di beberapa kampung yang lain yang kaitannya dengan budidaya maggot. Jadi saya melakukan binaan-binaan itu sehingga terjadi desentralisasi pembudidaya maggot tersebar, sehingga mereka bisa mereduksi sampah-sampah organik yang ada di lingkungan mereka tanpa merasa terbebani. Kenapa? Karena di sini ada sirkuler ekonomi. Jadi ekonomi sirkuler ini berjalan di saat mereka kemarin-kemarin itu ternak maggot, nanti panen, kalau sulit menjual nanti bisa saya tampung untuk saya beli dan bisa saya salurkan untuk yang membutuhkan kan gitu. Jadi kaitannya dengan limbah atau sampah, jadi kita mempunyai pola kegiatan. Jadi ada 2 unit kegiatan sampah ini, yang anorganik sama organik. Ini saya memulai dari wilayah kampung saya, meliputi beberapa RT dan beberapa RW itu. Jadi yang anorganik kita klasifikasikan dan kita tampung untuk ke bank sampah unit yang kita punya. Itu yang anorganik. Nanti yang organik saya disetorkan ke kandang maggot saya. Nah, tapi kaitannya dengan yang anorganik itu sampah-sampah yang ada nilai jualnya itu kita inventory, kita data setiap warga yang setor, sehingga nanti di situ ada saldo, ada tabungan mereka yang nanti akan dibuka di biasanya menjelang Lebaran sih. Menjelang Lebaran nanti kita buka bahwa tabungan mereka misalkan kardusnya berapa kintal, plastik botolnya berapa kintal kan gitu. Jadi harapan kami konsep kawasan zero waste ini akan tercipta walaupun dalam skup kecil, tapi mudah-mudahan dengan skup kecil ini bisa menjadi virus-virus kebaikan ke kampung-kampung lain, sehingga akan menjadi tercipta skala luas kawasan zero waste. Cuman memang untuk mengedukasi masyarakat ke arah hal tersebut, itu saya nggak bisa revolusi. Bisanya hanya di fase evolusi. Yang penting evolusi tadi programnya saya tetap continue, yaitu ada kualitasnya, baik secara kuantitasnya maupun kontinuitasnya. Makanya saya terus berharap betul dengan pihak pemerintah, dinas terkait yang meliputi tentang dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, yang ada kaitannya dengan nomenklatur mereka, kok masuk dalam skup kegiatan kami. Ya silakan, kita ayo bareng-bareng meningkatkan socialpreneur ini yang berorientasi bahwa zero waste itu bisa kita realisasikan secara bersama. Jadi berjalan seiring sejalan linear antara stakeholder kami sebagai yang mendampingi masyarakat dengan pemerintah, khususnya dinas terkait. Kalau kita lihat dari siklus metamorfosa
lalat BSF atau Black Soldier Flare itu kan nanti bertelur, habis bertelur nanti kita tetaskan, habis menetas nanti kita kasih makan dari sampah-sampah organik, baik itu sampah olahan dapur dari restoran, dari rumah makan, atau sampah-sampah buah dan sayur yang busuk yang ada di pasar. Itu jadi setelah kita kasih makan, dari mulai usia bertelur sampai 20 hari kemudian hari, itu bisa kita panen dalam kategori fresh maggot. Jadi kalau lihat di Google itu kan ada skema metamorfosenya. Nah, bisa di fresh maggot, kita panen, bisa kita jual ke peternak lele, peternak unggas, atau kita kasihkan ke unggas kita sendiri atau ke lele kita sendiri. Cuma dalam fase kemarin-kemarin sebenarnya sudah ada industri yang melirik. Jadi saya itu dulu rencana ada investor yang mau atau buyer yang mau beli 1 ton itu per hari. Itu sebenarnya angin segar bagi kami para pembudidaya maggot yang berkonsep socialpreneur. Kalau 1 ton per hari kan berarti saya harus membutuhkan sampah itu 5 ton per hari, karena 1 berbanding 5. Cuman ya Allah mentakdirkan rencana itu belum terrealisasi, tanpa saya harus menyebutkan siapa yang membuat kegagalan tersebut. Karena ternyata ya begitulah di dunia. Ya di dunia ya kayak gitu itulah ya, yang seharusnya kita yang pegang ternyata bukan kita yang pegang untuk proyek-proyek tersebut. Tapi tidak masalah itu, tetap saya sama teman-teman semangat aja itu. Nah, dari fresh maggot tadi sebagian kita tidak jual karena kita tuakan untuk ke fase pupa. Fase pupa nanti untuk menjadi lalat lagi. Jadi kita tetap siklusnya muter. Pupa itu adalah kepompong calon lalat. Jadi sebagian 2/3 kita jual fresh maggot, maggot remaja tadi, yang 1/3 kita tuakan untuk ke kepompong atau pupa, terus untuk menjadi lalat lagi. Sehingga kita tidak ada ketergantungan, bahkan bisa mandiri untuk produksi telur sendiri. Siklus lalat BSF dari mulai lalat bertelur, terus menetas menjadi baby, ke fresh maggot, terus ke pupa, ini total 43 sampai 45 hari. Di saat kepompong atau pupa itu menjadi lalat, lalat kan usia paling cuma seminggu tuh. Dia tidak makan, cuma hanya minum. Nah, dalam usia seminggu dia akan kawin dan bertelur, setelah itu dia mati. Setelah itu kita menjadi fresh maggot, dari baby tadi, telur tadi menetas, jadi fresh maggot kita budidayakan selama 20 hari. Nah, itu bisa kita panen untuk kita konsumsikan ke ternak, lele atau unggas. Kalau enggak, kita lewatkan dari 20 hari sampai ke kepompong, sampai ke lalat lagi. Jadi total dari siklus metamorfosa itu 43 hari sampai ke 45 hari. Kalau fresh maggot itu saya bisa untuk harian panennya. Kalau kita punya 20 biofon, itu kan berarti kita bisa tiap hari panen. Karena usia panennya kan 20 hari. Jadi misalkan kita tanggal 1 netes ke 1 biofon, tanggal 2 sampai tanggal 20. Berarti kan di tanggal 21 kita udah panen, sampai selanjutnya terus unlimited. Kapasitas ruangan yang terbatas ini sekali panen itu paling rendah ya 5 sampai 10 kilo per hari. Itu dengan kapasitas ruangan yang nggak begitu luas, karena ini saya memanfaatkan dari ruangan-ruangan yang nggak kepake kan gitu. Tapi syukur nanti minta doanya, kalau kita punya modal atau entah gimana rencana Allah, kalau kita bisa punya hanggar gitu kan, kita bisa lebih genjot untuk produksinya. Karena di saat kita menggenjot produksi, populasinya bertambah, otomatis berbanding lurus dengan pengurangan atau mereduksi sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita bicara tentang budidaya maggot, jadi lalat BSF ini kan dari siklus metamorfosanya secara fisiologis ini tidak butuh perlakuan khusus. Jadi sangat-sangat gampang. Yang penting kita punya ruangan yang kalau hujan nggak kehujanan, itu aja. Betul. Dan sumber pakan kan kita nggak harus beli. Kita tinggal ngambil aja ke rumah makan, ke hotel-hotel yang seperti kami lakukan beserta teman-teman. Cuma, jadi kesulitan secara eksternal itu sebenarnya nggak ada. Internal atau pribadi. Jadi kalau punya penyakit 2M, malu dan malas, nah itu kita misalkan
kayak saya nih, bawa karung, bawa ember, ngambil ke hotel, ya toh. Dulunya kalau kita kerja di migas kan tidurnya di hotel, sekarang kita cuma bawa karung. Ya kalau kita malu, ya itulah kendalanya kan gitu. Jadi ya balik-balik kita harus melawan diri sendiri lah untuk menghilangkan 2M tadi, malu dan malas tadi. Selebihnya nggak ada yang sulit. Budidaya maggot secara fisiologis, di saat ada musim kemarau, berarti kandang lalat kita itu kita semprot air. Karena dengan suhu kamar yang sampai di atas 30 derajat itu kan dia butuh kelembapan juga, butuh minum kan itu. Nah, biasanya kalau di musim perbedaan produksi telur lalat BSF tadi itu di fase musim kemarau dan musim penghujan itu lebih banyak produksinya di musim kemarau. Di musim penghujan ini terkendala dari cuaca, karena di saat dia mau kawin untuk menumbuhkan birahinya kan dia butuh sinar kan gitu. Nah, jadi kadang terkendalanya di situ, tapi itu tidak signifikan kendalanya. Tetap produksi telurnya walaupun di musim hujan masih bisa mencukupi untuk kebutuhan penetasan di biofon. Untuk memilih kepompong atau pupa yang berpotensi untuk menjadi lalat yang produksinya telur tinggi, ya kita dari sumber pakan. Jadi sumber pakan yang bernutrisi yang sangat dibutuhkan oleh maggot ini adalah, pengalaman saya itu bukan sampah buah atau sampah sayuran yang dari pasar, tapi SOD, sampah olahan dapur, sisa-sisa makanan dari hotel atau dari rumah makan. Karena di situ udah komplit, ada karbohidratnya yaitu nasi, atau ada sisa-sisa lauk itu ada unsur proteinnya kan gitu, sehingga di saat fresh maggot tadi tua menjadi pupa atau kepompong dan dia akan menjadi lalat, sehingga lalat tadi secara tekstur morfologisnya besar kan gitu. Terus abdomennya, karena kan dia selama seminggu kan nggak makan tuh. Nah, di abdomennya itu, di perutnya itu dia ada cadangan makanan yang maksimal, sehingga dia produksi telurnya tinggi. Syukur-syukur mungkin kalau dilepin secara fertilitas tinggi, produksi kualitas telurnya itu fertilnya tinggi. Kalau lihat dari kandungan nutrisi yang kita introduksi ke pakan mereka. Pemasaran maggot yang saya budidayakan sementara ini saya masih masarkan secara konvensional. Dalam arti konvensional itu kebutuhan-kebutuhan lokal bagi peternak lele maupun peternak unggas, baik itu ayam maupun entok. Nah, harapan kami kan ada upscaling ya, jadi menaikkan skala usaha ini. Sebenarnya sudah ada peluang untuk kita bisa digandeng oleh buyer yang minta kuotanya itu 1 ton per hari yang harus kita setorkan ke mereka. Cuma ya itu tadi, jadi belum bisa terwujud, sehingga kita masih seperti 2 tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih jadi konvensional aja. Cuma akhirnya kan saya terus bicara tentang diferensiasi. Jadi tadinya saya itu ternak maggot, jualnya maggot. Sekarang saya ternak maggot, selain jual maggot saya juga bisa jual ayam, baik ayam pedaging maupun petelur, yang kayak yang petelur itu ayam Elba, kalau yang pedaging itu ayam KUB gitu. Kenapa? Biar kita nggak panik di saat kita ternak maggot kok lagi nggak laku gitu kan, akhirnya panik. Sebenarnya kan dalam satu skala luas informasi yang masuk ke saya, kebutuhan maggot ini sangat tinggi karena udah dilirik industri pakan ternak, baik unggas maupun ikan. Cuma frekuensi volume yang kita budidayakan dalam networking saya dan teman-teman ini belum mencukupi kuota tersebut, karena industri mintanya kan ada selain kualitas juga kontinuitas, bahkan kuantitinya terpenuhi. Nah, di sini kan ada step-step yang harus kita lalui. Ternyata untuk menemukan 1 ton per hari kita harus butuh ternyata ruangan. Ya, atau kita kalau sudah ruangan ada berarti kita butuh mekanisasi untuk pembubur. Nah, sehingga kebutuhan industri ini belum mampu untuk kita supply, karena ya keterbatasan dalam segala hal kita, kaitannya dengan permodalan tadi. Cuman ya kita nggak akan pernah nyerah. Harapannya siapa tahu ada tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan
menggandeng kami untuk bisa dilirik industri tadi. Ya kalau mitra yang saya bina itu dari awal mereka pelatihan di sini saya nggak memungut bayaran ya, jadi gratis. Karena saya berpikir ayo kita bareng-bareng berjuang untuk membersihkan lingkungan. Maksud di saat saya ajak bareng-bareng mereka terus saya tarik bayaran untuk pelatihan di sini kan enggak. Jadi ya udahlah kita bareng-bareng belajar. Terus alhamdulillah dari beberapa binaan itu ada teman-teman yang sudah bisa menjadi sandaran ekonomi mereka kan. Cuman kan akhirnya kita jadi punya PR, apakah kita segini-segini aja volumenya kan gitu. Kan kita punya mimpi kan. Nah itu sering kita tetap ada pertemuan secara berkala atau secara rutin sehingga bismillah nanti teman-teman yang sekarang ini semangatnya tinggi. Jadi yang tadinya mereka menganggap bahwa sampah itu ya sampah kan gitu. Ternyata sampah itu rupiah kan gitu. Setelah kita kelola, kita pikir bareng-bareng. Lumayan, jadi keep spirit mereka tinggi, terus kepercayaan diri bahwa peluang usaha itu ada dimanapun. Apalagi kita kaitannya dengan sampah untuk bahan baku produksi kita kan. Jadi ada cara guyon kalau kami lagi naik mobil sama teman-teman gitu, kita lihat tumpukan sampah itu selalu kita guyon-guyon atau bercanda, wah itu duit tuh, duit di jalan tuh kan gitu. Rekapitulasi bulanan, omset saya itu kan bisa sampai 500 kilo ya. 500 kilo saya jual ke buyer itu kan 8.000. Jadi 500 kilo kali 8.000 kan berarti 4 juta. Itu laba kotor kan, belum untuk operasional ya toh, untuk operasional segala macam. Jadi ya masih jauh lah di angka waktu saya masih di migas itu kan. Masih jauh sekali, tapi ya tidak apa-apa. Dalam arti tidak apa-apa, saya yakin loh Allah lebih tahu kebutuhan hambanya kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu yang kita gagas untuk dilirik industri ini menjadi sebuah percepatan ke depan. Cuman nggak tahu jalannya Allah seperti apa biar kita dilirik industri ya. Hal-hal yang sulit bagi saya dan teman-teman udah pasrahkan sama Allah kan gitu. Yang mendasari saya walaupun dengan penghasilan masih di bawah jauh. Ya rata-rata penghasilan orang Magelang saya masih jauh di bawah lah kan gitu. Tapi mendasari prinsip saya bergelut di bidang ini semata-mata saya kepingin ada kata-kata bijak dari teman itu yang mengatakan kita ini ada tahapan-tahapan di mana hablum minallah, hablum minannas. Nah, yang ketiga sama teman itu ditambahin hablum minal alam. Jadi bagaimana kita berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan alam yang sangat kaya ini. Tapi kalau kita cuma bisa memanfaatkan, padahal dalam kaidah konservasi itu kan ada 3 hal yang substansial, yaitu memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan. Dan insya Allah keyakinan saya bahwa dengan saya menanamkan diri atau membenamkan diri atau mewakafkan diri menjadi sebuah kader konservasi yang tetap garis bawahnya wirausaha, socialpreneur di bidang magot, saya yakin Allah akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan itu. Kepingin tetap punya uang banyak, bisa kaya, biar saya bisa membantu teman-teman memproses yang kan kadang gini, ada binaan punya semangat tinggi tapi dia nggak punya modal 1 rupiah pun. Ada yang punya modal tapi butuh diskusi yang intens sehingga sering saya harus berkunjung biar bisa mereka menjadi bagian dari super tim kami kan. Jadi saya nggak kepingin jadi Superman, saya punya konsep super tim. Nah, kadang ada yang memang harus disambangi, dikunjungi. Nah, itu kan saya membutuhkan biaya operasional. Makanya harapan saya kalau saya punya penghasilan yang lumayan lebih dari cukup, saya kepingin lebih expert untuk hadir di tengah-tengah mereka. Itu prinsip saya. Jadi saya yakin kemuliaan manusia di mata Allah itu salah satunya karena kita bermanfaat bagi orang banyak kan gitu. Nah, saya kepingin itu aja sih. Saya dengan tim Vitafam ini dari Magot kita sudah bisa membuat pur sama pelet. Cuman memang belum kita lepin. Cuman komposisi yang terkandung memang kita udah kalibrasi berapa persentasenya kan gitu. Dari mulai karbohidratnya, proteinnya, seratnya kan gitu, vitaminnya. Itu udah kita buat secara
tekstur kita udah bisa jadi. Alhamdulillah mesin-mesin yang kita punya itu kan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang sudah support kami. Karena beberapa pondok pesantren yang coba kami gagas itu, alhamdulillah ada salah satu pondok pesantren yang sudah kita pantau, kita bina dari nol, dan alhamdulillah progress reportnya lumayan untuk kegiatan usaha di bidang permagotan ini. Secara manusiawi kadang-kadang saya ada lelahnya juga, baik secara fisik maupun secara spirit ya. Cuman saya punya filosofi bahwa kekuatan pikir itu posisikan di atas kekuatan badan. Jadi kekuatan pikir di atas kekuatan fisik. Jadi kalau pikiran kita kuat, fisik kita itu akan ngikuti. Nah, bagaimana kekuatan pikir itu harus bisa terawat, tetap terjaga konsistensinya, bahwa pikiran saya harus kuat. Nawa itu saya tadi kan dari tadinya minus 165 juta karena Allah saya tinggalkan, dalam arti saya berhitung sendiri secara manusia, sehingga Allah kemungkinan cemburu, sehingga saya terus terpuruk kan gitu. Nah, akhirnya kan saya bisa bangkit lagi seperti ini secara moral, secara semangat. Jadi pikiran saya selalu tentang konsep ketauhidan ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan tanpa ridho dan berkah dari Allah, kita akan menjadi sisi orang yang lemah. Gitu. Kita akan mengejar nilai terus kan gitu, mengejar nilai-nilai, padahal nilai-nilai itu semua kan ada dan tiada, fata morgana kan gitu. Tapi kalau Allah kan sudah mutlak, Allah itu ada dalam kehidupan semua manusia kan gitu. Makanya selalu saya hadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dari Gus Mujab tadi bahwasanya gerakan sholat, bacaan sholat itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saya lagi jadi narasumber nih, saya kayaknya merasa terpandang, audiennya banyak, yang undang pemerintah, honornya lumayan gede. Tapi kalau saya tetap ingat di saat saya sholat melakukan takbiratul ikram, Allahu Akbar, berarti Yuswinto itu kecil gitu loh. Takbiratul ikram, Allahu Akbar kan gitu. Di saat saya baca inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, ya udah semata-mata hidup untuk Allah gitu. Hidup, mati, ibadah. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ya semata-mata untuk Allah. Itu. Ya harapan saya ya kalau Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, saya yakin Allah akan membuat sebuah pemikiran yang kuat bagi saya. Jadi saya selalu semangat, dan alhamdulillah kok selama 2 tahun ini jatuh bangunnya ini banyak bangunnya daripada jatuhnya, baik secara moral loh ya. Terus secara finansial memang belum dikatakan cukup. Saya jujur belum dikatakan cukup kalau secara finansial. Saya belum bisa bebas dari hutang-hutang yang tadi, tapi moral ini yang membuat saya selalu tiap pagi semangat terus. Kayak tadi malam ini kita mulai, saya jam 3 subuh udah mulai bangun, aktivitas segala macam, ibadah, terus bla bla bla. Kita mulai sampai pagi ini lepas fajar. Udah nanti sampai menjelang maghrib baru kita selesaikan. Dan alhamdulillah fisik saya kuat. Dengan usia 51 tahun fisik saya kuat. Kenapa? Kuncinya itu tadi. Kekuatan pikir di atas kekuatan fisik. Harapan saya atau tawaran saya kepada rekan-rekan yang ada di manapun, di lingkungan Anda tinggal, pasti ada sampah. Itu baik sampah dari keluarga, sampah pribadi, maupun sampah dari lingkungan, entah dari industri, ya kan gitu. Sekarang ini kalau kita lihat di dunia luar, maksudnya kayak di Jerman, di Belanda yang sudah melakukan konsep zero waste, itu nggak semata-mata itu nggak ada rupiahnya, ada rupiahnya semua. Jadi tentang daur ulang, recycling, dan segala macam. Makanya kita perlu memang brainstorming, curah pikir, ternyata problem yang ada di daerah Anda mungkin bisa menjadi solusi di saat kita sudah tukar pikiran. Saya beberapa kali berkunjung ke luar daerah, ke Gresik, terus ke Wonosobo, ternyata peluang-peluang yang kaitannya dengan limbah itu betul-betul memang ada rupiahnya. Jadi harapan saya di dunia permagotan ini, kemarin kita ketemu sama senior kita PT Green Prosa, itu Mas Gilang sama Mas Mucip. Mereka itu bisa di angka 1000 ton per bulan untuk suplai ke industri pakal. Nah 1000 ton ini kan kita nggak mungkin bisa sendiri kan gitu. Jadi peluang itu sangat besar sekali. Jadi
banyak permintaan daripada stok yang ada. Cuman untuk menemukan frekuensi di permintaan tadi, kita kan butuh tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan inilah kendala klasik kita dari permodalan. Makanya daripada kita beromantisme dengan masalah modal, nggak bisa ngikutin frekuensi permintaan industri, ya udah kita jalan ala kadarnya untuk sementara ini. Ternak maggot kita jual secara konservatif, kita kasihkan ke ayam kita, ayam baru kita jual, ya gitu aja dulu sementara, sambil menunggu Allah memberikan apa, di mana, melalui siapa. Kalau ada rekan-rekan yang terdekat ataupun jauh, kalau memang bisa saya layani kaitannya dengan kebutuhan maggot untuk ternak teman-teman, atau kebutuhan telur lalat BSF-nya, atau hanya sebatas untuk konsultasi atau ngobrol bareng, pokoknya gratis lah. Jadi bahasa saya di sini nih, di rumah saya di Vita Famina, yuk kita ngopi bareng. Terminologinya ngobrol pintar kan, ngopi itu kita ngopi bareng, tapi betul-betul juga sama minum kopi gitu. Jadi teman-teman tuh ada yang dari Gresik, ada yang dari mana, mereka kalau datang ke sini sambil bawa kopi beneran gitu loh. Gitu. Jadi ini menjadi rumah bersama, rumah kita bareng-bareng untuk kita berkarya demi lingkungan masing-masing. Jadi insya Allah dengan budidaya maggot, saya punya kata-kata candaan, di saat budidaya maggot ini percepatannya kencang, berarti kan sampah menjadi bersih, sehingga dompet kita akan terisi kan gitu. Dan itu kita berjalan selama 2 tahun ini, alhamdulillah settle lah. Tapi tetap mohon doanya buat rekan-rekan bahwa kami bisa mencapai ke frekuensi yang dilirik industri tersebut. Mau ngubungin saya bisa di nomor WA saya 0813 9280 6387 Yuswinto. Oke, rekan-rekan, saudara-saudara saya pecinta lingkungan, penonton dari Jejak Rezeki ini, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, tambah doanya, dan jangan lupa like dan subscribe Jejak Rezeki. Salam sukses, semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita lakukan demi alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.